Selamat datang. Ini adalah kisah luar biasa tentang cinta, takdir, dan kekuatan yang melampaui batas dunia manusia. Ikuti perjalanan Sri, Agus, dan anak mereka Bima, yang harus menghadapi kenyataan dan keseimbangan antara dua dunia yang berbeda. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sri. Ia dikenal oleh semua orang di desanya karena kecantikannya yang luar biasa. Tetapi lebih dari itu, Sri juga memiliki sifat yang baik hati dan murah senyum. Setiap pagi, ia membantu orang tuanya di sawah, dan setiap sore, ia akan berjalan di sepanjang jalan desa, memberikan senyum kepada siapapun yang ditemuinya. Desa itu adalah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, dan masyarakatnya hidup dengan kesederhanaan. Sri tidak pernah merasa bahwa hidupnya terlalu istimewa. Dia hanya seorang gadis desa biasa yang merindukan kehidupan yang sederhana dan damai. Meskipun banyak pemuda di desa itu yang tertarik padanya, Sri hanya tertarik pada seorang pemuda yang datang dari desa tetangga, seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala ternak. Namun, pemuda itu sangat pemalu dan jarang berbicara dengan Sri. Karena itulah, Sri tidak pernah berharap banyak dari cinta sejatinya. Ia lebih suka menikmati hari-harinya yang tenang bersama keluarga dan teman-temannya. Namun, takdir seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Suatu malam, saat Sri sedang berjalan pulang dari pasar setelah membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, ia merasa ada yang aneh. Angin yang semula sejuk, tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk. Malam itu, langit tertutup awan gelap, dan bulan yang biasanya terang, malam itu tampak seperti bayangan yang samar-samar. Sri mempercepat langkahnya, merasa tidak nyaman dengan suasana yang begitu gelap. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di sisi jalan, muncul sesosok makhluk tinggi besar yang menakutkan. Sosok itu memiliki kulit yang kasar dan tubuh yang besar, namun ada sesuatu yang sangat aneh dari penampilannya. Makhluk itu memiliki mata yang menyala dan kuku yang panjang seperti cakar. Sri terkejut dan mundur, takut jika makhluk itu akan menyerangnya. "Jangan takut, Sri," suara yang dalam dan berat itu tiba-tiba terdengar, meskipun makhluk itu masih jauh dari pandangan Sri. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berbicara denganmu." Sri terdiam, tak mampu bergerak. Ia merasa tubuhnya kaku, dan jantungnya berdebar dengan kencang. Sosok itu terus mendekat, dan semakin jelas terlihat bahwa itu adalah makhluk yang dikenal dalam legenda desa, Genderuwo. Makhluk halus yang sering dikisahkan oleh orang tua di desa, yang dipercaya dapat mengubah bentuk dan meniru penampilan manusia. Genderuwo, menurut cerita, adalah roh jahat yang biasanya datang untuk menakut-nakuti atau menggoda wanita. "Siapa kamu?" tanya Sri dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah legenda, bahwa makhluk ini tidak nyata. Namun, perasaan takut yang sangat besar menguasainya. Makhluk itu tiba-tiba berubah. Tubuh besar dan menakutkan itu menghilang, dan yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang pemuda yang tampak sangat tampan. Pemuda itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada aura misterius yang terpancar dari dirinya. Dia tersenyum padanya dengan cara yang sangat menenangkan, meskipun Sri merasa ada sesuatu yang aneh dalam senyuman itu. "Aku adalah Genderuwo," kata pemuda itu, suaranya lembut namun tetap berat. "Aku bisa mengubah bentukku menjadi apa saja, dan aku datang padamu malam ini karena aku tertarik padamu, Sri." Sri tertegun. Kau adalah Genderuwo? Kenapa kau bisa berubah jadi manusia?" Pemuda itu mengangguk. "Ya, aku adalah Genderuwo, namun aku memiliki kemampuan untuk mengubah diriku menjadi manusia, terutama jika aku ingin dekat dengan seseorang yang aku minati. Aku tahu itu tidak mudah diterima, tapi aku ingin memberimu kesempatan untuk mengenalku lebih baik."
Sri masih merasa bingung dan ketakutan, tetapi ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa sedikit tenang. Mata pemuda itu tampak jujur, dan senyumnya mengingatkannya pada pemuda yang dulu sering ia lihat di desa sebelah. Tanpa sadar, Sri merasa sedikit tertarik. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Sri dengan hati-hati, meskipun masih ada rasa takut di dalam dirinya. "Aku hanya ingin berkenalan denganmu lebih dekat," jawab pemuda itu dengan nada yang lembut. "Aku tahu itu tidak mudah, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku ingin memberimu kesempatan untuk melihatku, dan jika kamu merasa nyaman, kita bisa berbicara lebih banyak." Sri merasa ada keanehan dalam kata-kata pemuda itu. Ia tahu bahwa apa yang ditawarkan pemuda itu bukan hal biasa. Tetapi, meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih mengenalnya. Hatinya merasakan ketertarikan yang aneh, seperti ada ikatan yang tak terjelaskan. Akhirnya, dengan ragu, Sri setuju untuk berbicara lebih lanjut. Mereka berjalan bersama di bawah cahaya bulan yang mulai muncul perlahan dari balik awan gelap. Pemuda itu, yang kini tidak lagi dalam bentuk genderuwo yang menakutkan, melanjutkan ceritanya. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah roh yang terperangkap dalam dunia manusia dan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya sesuai dengan kehendaknya. Namun, ia juga berkata bahwa ia ingin sekali merasakan kehidupan manusia yang nyata, untuk merasakan cinta, hubungan, dan perasaan manusia yang selama ini tidak bisa ia alami. Sri merasa semakin bingung dengan segala yang diceritakan oleh pemuda itu. Namun, ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ingin memberikan pemuda itu kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih manusiawi. "Kau ingin menjadi manusia, bukan?" tanya Sri, yang mulai merasakan simpati terhadap pemuda itu. "Tapi bagaimana jika kau tetap menjadi makhluk halus seperti yang seharusnya?" Pemuda itu menjawab dengan serius. "Aku ingin merasakan hidup seperti manusia, merasakan cinta dan memiliki keluarga. Aku tahu itu mungkin sulit, tapi jika kau bersedia memberikan kesempatan, aku akan mengubah nasibku." Sri terdiam sejenak, berpikir keras. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat aneh dan tidak biasa. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa penasaran, sesuatu yang membuatnya ingin memberi pemuda ini kesempatan untuk hidup seperti manusia. "Baiklah," kata Sri akhirnya, "jika itu yang kau inginkan, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, ini bukan hal yang biasa. Jika kau ingin hidup seperti manusia, kau harus memahami semua yang ada dalam hidup ini, cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan." Pemuda itu tersenyum lebar, dan ada rasa syukur yang mendalam di wajahnya. "Terima kasih, Sri. Aku janji, aku akan menjalani hidupku dengan sebaik-baiknya." Hari demi hari, hubungan antara Sri dan pemuda yang ternyata adalah genderuwo itu semakin berkembang. Meskipun pada awalnya Sri merasa canggung dan takut, lama-kelamaan ia mulai merasakan kenyamanan dan kedekatan dengan pemuda itu. Pemuda itu, yang kini bernama Agus dalam wujud manusianya, sangat perhatian dan selalu berusaha menunjukkan sisi baiknya kepada Sri. Ia membantu Sri dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, menemani Sri berjalan-jalan di sekitar desa, dan bahkan membawakan bunga untuknya setiap kali bertemu. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, Sri mulai merasakan ikatan yang kuat dengan Agus, yang semakin lama semakin sulit untuk dihindari. Namun, meskipun hubungan mereka terasa seperti hubungan biasa antara seorang gadis dan pemuda, ada banyak hal yang tetap tersembunyi. Agus tidak pernah mengungkapkan seluruh kisah hidupnya, dan Sri tidak pernah terlalu memaksa untuk mengetahui lebih jauh. Dalam hati, Sri merasa ada sesuatu yang ganjil tentang Agus, tetapi perasaan cintanya lebih kuat dari rasa curiganya.
Ia merasa bahagia setiap kali bersama Agus, dan itu membuatnya semakin melupakan segala hal yang tidak biasa tentang dirinya. Suatu malam, ketika Sri dan Agus sedang berjalan di sepanjang pantai, mereka berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing. Agus mulai membuka dirinya, berbagi cerita tentang masa lalunya yang penuh dengan kesepian dan keinginan untuk menjadi manusia. Ia menceritakan bahwa ia telah lama hidup di dunia gaib sebagai genderuwo, sebuah makhluk yang terperangkap di antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, setelah bertemu dengan Sri, semuanya berubah. Agus merasa bahwa ia bisa merasakan cinta sejati untuk pertama kalinya, sesuatu yang selama ini ia impikan. Sri mendengarkan cerita Agus dengan seksama, merasa terharu atas pengorbanannya dan perjuangannya untuk hidup seperti manusia. Namun, ada bagian dari cerita Agus yang membuat Sri merasa tidak nyaman. Agus mengungkapkan bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menjadi manusia selama ia masih berada dalam wujud genderuwo. Ia masih memiliki sisi gaib yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya, dan itulah sebabnya ia merasa sangat berterima kasih kepada Sri yang memberinya kesempatan untuk merasakan kehidupan manusia yang nyata. "Aku tahu, Sri," kata Agus dengan suara yang penuh dengan penyesalan. "Aku bukanlah pemuda biasa. Aku adalah makhluk yang terperangkap dalam bentuk yang salah. Tapi aku berjanji, selama aku bersamamu, aku akan berusaha untuk tidak membiarkan sisi gelapku mempengaruhi hidup kita." Sri terdiam. Ia merasakan kecemasan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Apakah Agus benar-benar bisa berubah? Apakah cinta yang mereka jalani adalah cinta yang sehat, atau justru sebuah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan gaib? Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebingungan, Sri memilih untuk percaya pada apa yang dirasakannya. Cinta yang ia miliki untuk Agus sangatlah kuat, dan ia ingin mempercayainya. Hari-hari berlalu, dan Sri semakin merasa bahwa ia telah jatuh cinta sepenuhnya kepada Agus. Mereka merencanakan untuk menikah, dan meskipun ada keraguan di hati Sri, ia berusaha menepisnya. Ia yakin bahwa cinta mereka akan mengatasi segala halangan, termasuk kenyataan bahwa Agus bukanlah manusia biasa. Pada malam pernikahan mereka, Sri merasa hatinya penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Ia mengenakan gaun pengantin yang indah dan melangkah menuju altar dengan penuh keyakinan. Namun, saat Sri tiba di altar, ada sesuatu yang tidak biasa. Agus, yang berdiri di depan altar menunggunya, tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada kilatan merah yang samar terlihat di matanya, dan suasana sekitar terasa lebih gelap daripada biasanya. Sri merasa cemas, tetapi ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan terus melangkah maju. "Agus, apa yang terjadi?" Sri bertanya dengan suara bergetar, namun tetap berusaha untuk menjaga ketenangannya. Agus hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Sri, aku ingin sekali menjadi manusia seutuhnya, tetapi aku tidak bisa meninggalkan sisi gaibku. Cinta kita adalah cinta yang terlarang, tetapi aku ingin kita bersatu, meskipun aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan sepenuhnya menjadi manusia." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah menjadi sangat panas. Lampu-lampu yang menerangi altar berkedip-kedip, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, menyapu pakaian pengantin Sri. Sri merasa tubuhnya terhuyung, dan dalam sekejap, ia melihat sosok Agus berubah. Wujud Agus yang tampan dan tampak manusiawi kini perlahan-lahan kembali menjadi sosok besar yang mengerikan, genderuwo yang sebenarnya. Matanya yang merah menyala, tubuhnya yang besar, dan kuku-kuku panjangnya muncul kembali. Sri terkejut dan mundur, namun ia merasa ada kekuatan yang tidak bisa ia lawan. "Agus, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berubah lagi?" Sri berteriak, namun suara dan tindakannya tampak tidak berarti di hadapan makhluk besar yang ada di hadapannya. "Ini adalah takdirku, Sri," jawab Agus. Suaranya berubah menjadi lebih berat dan serak.
Aku tidak bisa sepenuhnya meninggalkan sisi gaibku. Aku adalah genderuwo, dan meskipun aku mencintaimu, aku tidak bisa mengubah takdir yang telah diberikan kepadaku. Kita akan memiliki anak, dan anak itu akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Sri merasa bingung dan takut. Ia mulai sadar bahwa selama ini, ia telah terjebak dalam pesona dan ilusi yang diciptakan oleh Agus. Cinta yang ia rasakan adalah cinta yang dibalut oleh kekuatan gaib, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Namun, meskipun ketakutan dan rasa kecewa merasuki hatinya, Sri tidak bisa menolak perasaan cintanya. Ia tahu, kini ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah menikah dengan genderuwo, dan takdir mereka akan menjadi sebuah cerita yang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Sri terdiam, tubuhnya terhuyung oleh kenyataan yang baru saja terungkap di hadapannya. Agus, yang sebelumnya tampak seperti pemuda tampan yang penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok besar yang menyeramkan, melepaskan segala bentuk pesona manusiawinya. Keindahan dan cinta yang Sri rasakan sebelumnya kini terasa seperti ilusi yang hancur begitu saja. Namun, dalam hatinya, ia merasa kebingungannya bercampur dengan cinta yang mendalam untuk sosok yang pernah ia anggap sebagai pasangan hidupnya. Di hadapannya, Agus berdiri dalam wujudnya yang asli, genderuwo yang besar dan mengerikan, dengan tubuh yang kasar dan mata merah menyala. Meski begitu, ada sesuatu yang lembut dalam pandangan matanya. "Sri," kata Agus dengan suara yang dalam dan berat. "Aku tidak ingin menakutimu. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengubah diriku. Apa yang ada dalam diriku adalah bagian dari diriku yang tidak bisa kulepaskan begitu saja." Sri merasakan kekecewaan yang mendalam, namun ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. "Aku mencintaimu, Agus. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa hidup bersama dengan seseorang yang memiliki sisi seperti ini." Agus mengangkat tangan besar dan perlahan menyentuh wajah Sri dengan lembut. "Aku tidak bisa menjanjikanmu hidup yang sempurna seperti yang kau inginkan, Sri. Namun, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Dunia di mana kita berdua bisa saling mencintai, meskipun dunia ini tidak selalu menerima kita." Sri menunduk, merenung tentang kata-kata Agus. Ia tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa ia hindari. Meskipun demikian, hatinya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Apa yang akan terjadi pada masa depan mereka? Apakah mereka bisa menjalani kehidupan yang damai, ataukah mereka akan selalu terjebak dalam dilema antara dunia manusia dan dunia gaib yang dimiliki Agus? Akhirnya, Sri memutuskan untuk menerima kenyataan dan mencoba menjalani hidup baru dengan Agus. Mereka kembali ke rumah mereka yang sederhana di pinggir desa, dan meskipun kehidupan mereka terasa berbeda dari kehidupan yang ia impikan, Sri berusaha untuk membangun kembali kebahagiaan yang sempat ia rasakan. Agus berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan gaibnya untuk menakut-nakuti orang lain, dan mereka mulai menjalani kehidupan mereka bersama, meskipun setiap hari ada rasa cemas yang tak terucapkan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Sri mendapati dirinya hamil. Walaupun ia merasa takut akan apa yang akan terjadi pada anak yang ia kandung, ia juga merasakan kebahagiaan yang dalam. Agus, meskipun tidak lagi berada dalam wujud manusia, tetap menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada Sri, mendampinginya dengan penuh perhatian selama masa kehamilan. Setiap malam, Agus mengusap perut Sri dengan lembut dan berbicara pada bayi yang ada di dalam kandungannya, meskipun tidak ada yang tahu apakah bayi itu akan mewarisi sifat manusia ataukah kekuatan gaib dari Agus. Waktu terus berjalan, dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, bayi itu bukanlah bayi biasa. Setelah beberapa hari, Sri mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda pada anak mereka. Anak itu memiliki mata yang tampak merah, dan kulitnya yang sangat putih dan halus seolah tidak seperti manusia biasa.
Selain itu, anak tersebut memiliki kekuatan luar biasa. Ia dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya dengan hanya memandangnya. Seperti ayahnya, anak itu memiliki kemampuan yang menakutkan meskipun ia masih sangat kecil. Sri merasa terkejut dan bingung dengan perubahan yang terjadi pada anaknya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Namun, di sisi lain, ia merasa ketakutan dengan potensi kekuatan yang ada pada anak tersebut. Anak itu, meskipun tampak polos, menyimpan rahasia besar tentang dunia gaib yang belum bisa dimengerti oleh Sri. Agus, yang menyadari bahwa anak mereka tidak seperti anak manusia biasa, merasa cemas dan bingung. Ia tahu bahwa anak mereka membawa warisan dari dunia gaib, namun ia juga tahu bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti anak manusia pada umumnya. Agus berusaha untuk menjaga jarak dengan dunia luar agar tidak ada yang mencurigai atau mengetahui tentang kemampuan anak mereka. Sri dan Agus mulai hidup dalam ketegangan. Mereka menjaga agar anak mereka tetap aman dan terlindungi dari dunia luar yang mungkin tidak siap menerima kenyataan tentang makhluk setengah manusia, setengah gaib. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk menyembunyikan rahasia itu, dunia luar mulai merasa ada yang aneh. Beberapa orang desa mulai merasa khawatir karena melihat perubahan aneh pada Sri dan anaknya. Beberapa cerita mengenai kekuatan gaib mulai tersebar di kalangan warga desa. Sri merasa bingung dan semakin terisolasi. Ia mencintai Agus, namun ia tahu bahwa kehidupannya dengan suaminya yang bukan manusia biasa dan dengan anak yang memiliki kekuatan gaib akan menjadi sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat. Rasa takut dan kecemasan semakin mendalam, dan Sri merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa ia telah terjerat dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gaib yang tak terduga dan berbahaya. Pada suatu malam, saat Sri duduk termenung di depan rumahnya, Agus datang mendekatinya. Wajahnya penuh dengan kecemasan, namun ada rasa penyesalan yang mendalam. "Sri, aku tahu hidup kita tidak mudah. Aku tahu kau harus menanggung beban yang besar karena keputusan kita untuk hidup bersama. Tapi aku berjanji, aku akan selalu ada di sisimu. Kita akan melewati ini bersama-sama." Sri menatap Agus dengan penuh cinta dan rasa sakit. "Tapi, Agus, bagaimana jika anak kita menjadi terlalu kuat? Apa yang akan terjadi pada dia dan dunia kita?" Agus menggenggam tangan Sri dengan lembut. "Kita akan mengajarinya dengan bijak. Kita akan mengajarinya untuk menggunakan kekuatan ini dengan cara yang benar. Kita harus memberi anak kita kesempatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, jalan yang penuh dengan kebijaksanaan dan cinta." Sri hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh dengan kebingungannya. Ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari takdir yang telah ditentukan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa dunia mereka, meskipun penuh dengan cinta dan harapan, juga akan selalu dilingkupi dengan kekuatan yang tidak bisa diprediksi. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun Sri dan Agus berusaha untuk menjaga kehidupan mereka tetap aman dan terjaga dari mata dunia luar, kenyataan tak dapat dihindari. Anak mereka, yang mereka beri nama Bima, tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Sejak kecil, Bima sudah menunjukkan kemampuan yang tak biasa. Mata merahnya, yang dahulu sempat menjadi perhatian orang tua Sri, kini mulai memancarkan aura yang semakin kuat. Ia bisa memindahkan benda hanya dengan tatapannya, dan kadang-kadang suara angin atau gemuruh laut terdengar semakin keras saat ia marah atau merasa takut. Sri dan Agus menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan Bima dari dunia luar. Bima semakin sadar akan kemampuannya dan sering bertanya kepada Agus, "Ayah, mengapa aku berbeda dari anak-anak lain? Kenapa aku bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan?" Agus,
yang dulu merasa ragu tentang bagaimana menjelaskan semua ini kepada anaknya, kini merasa sudah waktunya untuk memberi penjelasan yang jujur. Ia memandang Bima dengan tatapan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. "Bima, kamu memiliki kekuatan luar biasa yang diwariskan oleh ayahmu. Kamu adalah bagian dari dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Kamu adalah anak yang memiliki kemampuan yang sangat besar, tetapi juga harus belajar untuk menggunakannya dengan bijak." Bima menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Tapi, ayah, mengapa aku tidak bisa menjadi seperti teman-temanku? Mereka bisa hidup normal, mereka tidak memiliki kekuatan seperti aku." Sri, yang juga ikut mendengarkan pembicaraan itu, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa Bima tidak mudah menerima kenyataan bahwa ia berbeda, tetapi ia juga tahu bahwa anaknya harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar. "Bima," kata Sri dengan lembut, "kamu adalah pemberian takdir yang luar biasa. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Namun, itu semua tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Kita hidup di dunia yang memiliki banyak aturan dan keseimbangan. Jangan pernah gunakan kekuatanmu untuk merusak itu." Bima terdiam, mencerna kata-kata ibunya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kekuatan yang ia miliki seolah tidak ada artinya jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Ia merasa semakin bingung dengan perasaan dan takdirnya yang begitu rumit. Seiring berjalannya waktu, Bima mulai menyadari bahwa ia harus belajar untuk menyeimbangkan dua dunia yang ada dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasakan dorongan kuat untuk menggunakan kekuatan gaib yang ada dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ia juga ingin hidup seperti anak-anak lain, menjalani kehidupan yang sederhana dan damai. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia adalah anak yang berbeda, yang membawa warisan dari dunia gaib. Suatu hari, desa tempat tinggal Sri dan Agus diguncang oleh sebuah bencana. Angin kencang berhembus tiba-tiba, membuat pohon-pohon tumbang dan atap rumah terbang. Orang-orang panik, berlarian ke sana-sini, mencoba menyelamatkan diri mereka. Sri dan Agus yang berada di rumah bergegas keluar dan melihat Bima berdiri di tengah hujan lebat, menatap langit dengan tatapan penuh kekuatan. "Bima," teriak Sri dengan cemas, "kembali ke dalam, ini terlalu berbahaya." Namun Bima tidak bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang harus dilakukannya. Seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mengatasi badai yang melanda desa. Dengan mata yang merah menyala, ia mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba angin yang menderu berhenti. Hujan yang deras perlahan mereda, dan langit yang gelap mulai cerah kembali. "Bima, apa yang telah kau lakukan?" Sri berlari mendekat, terkejut melihat anaknya bisa mengendalikan cuaca dengan begitu mudah. Bima, yang merasa bingung dengan kekuatannya, menjawab, "Aku hanya ingin membantu. Aku merasa kekuatan itu mengalir begitu saja dalam diriku, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa itu adalah tanggung jawabku." Agus, yang mendekat dengan wajah serius, memandang anaknya dengan kebanggaan dan kekhawatiran. "Kamu telah mengubah dunia, Bima. Kekuatanmu luar biasa, tetapi ingat, kekuatan sebesar itu bisa membawa banyak bahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana." Bima menunduk, merasa bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kemampuan yang begitu besar. "Apakah aku akan selalu seperti ini, Ayah? Apa yang harus aku lakukan?" Agus menggelengkan kepala dan menjawab dengan lembut, "Kamu harus belajar untuk mengendalikan dirimu, Bima. Hidup ini bukan hanya tentang menggunakan kekuatan, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kamu harus menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia gaib, seperti yang Ayah lakukan."
kekuatanmu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia ini." Bima terdiam, merenungkan kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar yang harus ia hadapi. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih besar di luar sana, dunia manusia dan dunia gaib yang saling terkait. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desa mulai kembali pulih dari bencana. Namun, Bima kini tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah anak yang terlahir dengan dua sisi manusia dan sisi gaib. Ia harus hidup dengan kedua dunia itu, menjaga keduanya, dan memastikan keseimbangan tetap terjaga. Pada malam yang tenang, setelah semua kembali normal, Bima duduk di tepi pantai, memandang laut yang luas. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Ia tidak hanya harus menghadapi dunia manusia, tetapi juga menghadapi dunia gaib yang membawa kekuatan besar dalam dirinya. Namun, meskipun jalan yang dihadapinya penuh dengan tantangan, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Dengan bantuan orang tuanya, dan dengan cinta yang tulus di hatinya, Bima siap menghadapi takdirnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.